Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar ma kabbarahu al-mukabbir. Wallahu akbar ma dzakara dzakir. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar ma kabbarahu al-mukabbirun. Allahu akbar ma hallala muhallilun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, para jamaah salat Id yang semoga ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Idul Fitri. Hari ini adalah hari yang berbahagia. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan kita untuk berbahagia di hari ini. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala memang menginginkan kita untuk berhari raya. Hari kemarin jam segini kita belum boleh makan. Kita nggak boleh minum jam segini. Tapi di hari raya ini haram puasa. Haram puasa. Mesti makan, mesti minum. Ini tidak lain tidak bukan agar melengkapi kegembiraan kaum muslimin di hari Id. Karena itulah Islam, ikhwatah. Itulah Islam, itulah agama kita yang selalu menginginkan kebahagiaan untuk mereka yang menganut agama Islam. Allah Subhanahu wa taala enggak menginginkan kesedihan untuk para hambanya, enggak. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebahagiaan yang selalu dirasakan oleh para hambanya. Allah menginginkan kaum muslimin ini bahagia, enggak sedih. Allah menginginkan kaum muslimin ini lapang, tidak sempit. Puasa aja ya ikhwatah, puasa yang di situ kita nahan lapar, kita nahan haus. Tapi itu kebahagiaan. Bukankah Rasul kita alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan masalah puasa lisaimi farhatan, untuk orang yang berpuasa tuh memiliki dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrih, dia bahagia waktu lebarannya, bahagia waktu buka puasanya, bahagia. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan orang yang puasa itu akan berbahagia kelak pada saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang di situ nahan lapar dan haus, tapi di situ ada kebahagiaan karena Islam menginginkan kebahagiaan untuk semua umat muslim. Ikhwata fiddin azakumullah, Islam inginnya kita bahagia,
Allah nggak ingin kita terpuruk, Allah nggak ingin kita sedih. Makanya khotafidin azakumullah, dalam surat Taha itu Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar telah mengatakan kepada kita, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Taha, kami tidaklah menurunkan Al-Quran untuk kalian susah. Kata Allah, enggak. Allah enggak pernah bilang bahwa mempelajari Al-Quran lebih Islam, lebih sulit. Enggak, lebih Islam, lebih bahagia. Mendalami Al-Quran pasti lebih bahagia. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Allah yang bilang Quran itu bukan kitab yang kalau kita pelajari kita jadi susah. Enggak, kita jadi sedih. Enggak, kita jadi lebih bahagia. Lalu bagaimana kita bisa berpikir Islam dengan Al-Qur'annya, dengan hadisnya itu akan membuat kita sedih? Bukankah kita tahu bahwa Al-Quran itu berasal dari Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Mana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran untuk kita susah, untuk kita sedih? Enggak. Makanya khawatirin azakumullah, orang yang paling bahagia itu orang yang paling dekat dengan Al-Quran. Makanya di bulan Ramadan kemarin pasti yang paling bahagia yang mampu khatam. Bahagia banget. Semakin dia dekat dengan Al-Quran, semakin bahagia. Yang gak khatam, makanya ada rasa kesedihan di situ. Tapi yang khatam sekali, 2 kali, 3 kali, tambah bahagia. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Emang gitu Al-Quran, gak bikin orang sedih. Memang seperti itu Al-Quran, gak menjadikan seseorang itu susah, namun menjadikan seseorang itu bahagia. Para jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam kehidupan itu manusia di antara 2 keadaan, bahagia atau dia sedih. Ada kalanya dia bahagia, ada kalanya dia sedih. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kesedihan, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kebahagiaan, dan dua-duanya sebagai bentuk ujian untuk kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian, kata Allah, bisyarri, dengan keburukan, sakit, kesusahan, kesulitan, ujian. Wal khair, begitu juga kebaikan, sehat, lapang, ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada Allah lah kalian akan kembali. Ikrimah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, laisa ahadun illa wa huwa yafrah wa yahzan. Gak pernah ada manusia kecuali di antara 2 keadaan, iya dia senang atau dia sedih. Walakin ij'alul farha syukra. Tapi kalau orang mukmin itu menjadikan rasa bahagianya ini sebagai bahan dia untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin menjadikan kebahagiaannya sebagai bahan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhwatah, Allah subhanahu wa ta'ala kalau berbicara tentang hari Id, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kalian berpuasa maka bertakbirlah, kata Allah, la'allakum tashkurun, agar kalian senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Id, bahagia, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari lebaran, bahagia, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hazana sabra, dan orang mukmin kalau dia ditimpa kesedihan, itu bahan dia untuk bisa bersabar. Ikhwata fiddin azakumullah, Allah sengaja menciptakan kebahagiaan dan kesedihan, kemudahan dan kesulitan. Allah menciptakan kebahagiaan agar kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan kesedihan agar kita sabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nangis tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ikhwata fiddin azakumullah, kalau manusia itu nggak pernah dikasih susah sama Allah, sombong. Manusia kalau dia berhasil terus, sukses terus, sombong.
butuh adanya kesulitan di dalam kehidupannya, butuh ada kesulitan, ada kesedihan di dalam kehidupannya agar dia bersimpuh di hadapan Rabbul Alamin. Terkikis jiwa sombongnya, memudar sifat sombongnya. Kapan? Pada saat dia kesulitan. Pada saat dia kesulitan. Ikhwata fiddin azakumullah. Kesedihan itu memang sebuah hal yang manusiawi. Kesedihan merupakan sesuatu yang memang pasti kita rasakan. Jangankan kita, ya ikhwata, Nabi Ya'qub alaihi salam, kalau kita melihat cerita beliau, di mana Allah Subhanahu wa taala ceritakan ada dua anaknya yang hilang. Pertama Nabi Yusuf, lalu dilanjut Binyamin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa biyaddat 'ainah, sampai buta matanya. Kenapa? Banyakan nangis, sedih. Buta matanya karena sedih. La ilaha illallah. Kesedihan itu biasa, manusiawi. Makanya ikhwata fiddin azakumullah, kesedihan yang kita rasakan itu sebuah hal yang ujian, atau sebuah hal ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun kita perlu perhatikan, ikhwata fiddin azakumullah, Allah nggak pengen kita berlarut-larut dalam kesedihan. Allah ingin kita bahagia dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kesedihan ini tidak berlarut-larut dalam jiwa kita. Ya, ada kesedihan yang kesedihan ini terpuji. Iya. Kapan? Pada saat sebab menjadikan kita sedih itu terpuji. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Man sarrathu hasanatuh wa sa'at sayyi'atuh fa huwa mu'min." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, siapa yang amalannya membuat dia bahagia, siapa yang amal baiknya membuat dia bahagia dan maksiatnya membuat dia sedih, fa huwa mu'min. Makanya orang mukmin itu sedihnya pada saat maksiat dia lakukan, ya ikhwata. Pada saat maksiat dia lakukan, seorang mukmin itu sedih. Sedih yang seperti ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sedih karena maksiat kepada Allah. Makanya ikhwata, ada sedih yang tercela. Kenapa tercela? Karena sebab-sebabnya juga tercela. Ikhwata fiddin azakumullah, Allah tuh udah nggak mau buat kita sedih, tapi kadang ada yang menjadikan beberapa kaum muslimin sedih, namun sebabnya sebab-sebab yang remeh, receh. Bukankah kita tahu, ikhwata, ada orang-orang itu yang ngunci dirinya di kamar, nggak mau sholat ke masjid. Kenapa? Gara-gara tim bola favoritnya kalah, sedih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang seharian nggak mau senyum sama orang tuanya. Kenapa? Karena pacarnya ngambek sama dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sedih yang tercela. Seorang mukmin sedih kalau dia melakukan maksiat dan dia bahagia pada saat dia melakukan sebuah ketaatan. Ikhwata fiddin azakumullah, saya ingin garis bawahi bahwa rasa sedih yang mungkin kita miliki, hati-hati. Rasa sedih itu merupakan sebuah pintu setan. Bukankah orang kalau udah sedih banyak dampak negatifnya, dampak buruknya? Ikhwata fiddin azakumullah, Rasul kita alaihi salatu wassalam sampai mengajarkan kita sebuah doa agar kita terlepas dari sifat kesedihan ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gundah gulana dan sedih. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan biarkan kesedihan itu bersemayam lama di hati kita. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Allah mengatakan, ya ikhwata, kalau orang sudah sedih, ada setan-setan yang sibuknya membisikkan hal-hal yang buruk.
Allah mengatakan sesungguhnya bisikan-bisikan itu dari syaitan, supaya menjadikan hati orang-orang yang beriman itu sedih. Lihat, berarti yang menjadikan kesedihan kita hiperbola itu syaitan. Setan melihat bahwa kesedihan itu merupakan pintu untuk bisa mengganggu orang-orang yang beriman. Padahal kata Allah, bisikan-bisikan mereka tidaklah terjadi kecuali izinnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian beriman. Makanya pada fiddin azakumullah, menariknya di dalam Al-Qur'an kita nggak pernah dapetin kalimat tentang kesedihan kecuali konteksnya itu negatif atau larangan dari Allah. Kita nggak pernah dapetin kalimat kesedihan kecuali konteksnya negatif dalam Al-Qur'an atau larangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Dalam surat Ali Imran 139 Allah mengatakan, "Janganlah kalian lemah, janganlah kalian sedih," kata Allah. "Kalian tinggi jika kalian beriman kepada Allah." Dalam surat An-Nahl ayat 127, "Wala tahzan 'alaihim," jangan kamu sedih terhadap mereka. Dalam surat At-Taubah ayat 40, "Wa la tahzan innallaha ma'ana," jangan sedih, Allah bersama kita. Bahkan dalam konteks yang lain Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 38, "La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun," mereka enggak ada rasa takut dan mereka tidak ada rasa sedih. Lihat, kesedihan di dalam Al-Quran tidak datang kecuali konteks yang negatif dan konteks larangan. Kenapa? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, rahasianya adalah karena kesedihan itu sebuah keadaan yang tidak nyaman, gak ada maslahatnya bagi hati, kata Ibnu Qayyim. Gak ada maslahatnya untuk hati. Suatu hal yang paling disenangi oleh syaitan, adalah kesedihan, karena kesedihan merupakan pintu syaitan. Makanya ikhwata, kalau kita lihat setan itu dibelenggu di Ramadan, berarti setelah bulan Ramadan mereka akan keluar. Pada saat mereka keluar, Allah nggak pengen kita sedih, Allah pengen kita berhari raya bergembira. Allah pengennya ada hari Id agar kita berbahagia, nggak membuka pintu-pintu syaitan. Makanya ikhwata fiddin azakumullah, bahagialah, karena kesedihan adalah pintu syaitan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala azimi ni'amihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwatah, kalau kita mendapatkan keadaan di mana kesedihan kita berlarut-larut, kalau ada seorang muslim kesedihannya nggak hilang-hilang walaupun udah masuk hari lebaran, maka tandanya orang ini lalai dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 97. Surat An-Nahl ayat 97 ikhwadah merupakan kunci atau tips dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman, amal saleh dan iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kehidupan yang indah, kata Allah. Banyak pasangan-pasangan suami istri mendambakan agar keluarganya sakinah, bahagia, keluarganya, rumah tangganya, namun tidak ada amal saleh dan iman, maka hal ini tidak akan dia dapatkan. Karena kebahagiaan, kata Allah, tergantung amal saleh dan iman. Begitu iman kita memuncak, amal saleh kita baik, maka niscaya kebahagiaan akan menghampiri. Begitu juga sebaliknya, pada saat iman kita down,
amal kita buruk, maka kesedihanlah yang akan menghampiri kita. Ikhwata fiddin azakumullah. Islam dan kebahagiaan nggak pernah bisa dipisahkan. Bahkan ikhwata fiddin azakumullah, ada sebuah hadis dari Rasul alaihi salatu wassalam yang bisa kita simpulkan bagaimana Islam ini sangat amat menginginkan kebahagiaan untuk kita. Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang singkat mengatakan, "Idza kuntum thalathah fala yatanaja rajulani dunal akhar." Kalau kalian lagi bertiga, kata Rasul, jangan yang dua berbisik-bisik tanpa mengajak yang ketiga. Kalau lagi kalian bertiga, jangan yang dua ini berbisik-bisik sendiri, yang ketiga nggak diajak. Nggak boleh, kata Rasul. Kenapa Rasul SAW larang berbisik-bisik tanpa mengajak yang ketiga? Kata Rasul SAW, ajla an yuhzan, dia sedih nanti. Subhanallah. Yang ketiga sedih kalau nggak diajak. Lihat ya, berbisik-bisik aja kalau mengakibatkan kesedihan seorang muslim dilarang oleh Rasul SAW. Lalu apakah kita berpikir Al-Quran, Sunnah turun untuk menjadikan kita sedih? La, Al-Quran, Sunnah turun untuk menjadikan kita bahagia. Amal saleh itu nggak bikin kita susah, tapi bikin kita bahagia. Maka hapuslah rasa sedih di dalam hati Anda. Hapus rasa sedih. Wala tahzan, jangan sedih, Allah bersama kita. Hapuslah rasa sedih di hati pasangan Anda, yang mungkin pasangan Anda ini Lebaran kali ini nggak bisa mudik, nggak bisa ketemu orang tuanya. Hapuslah kesedihan di hati orang tua Anda. Hapuslah kesedihan di hati para teman-teman Anda yang mungkin mereka nggak bisa ketemu keluarganya di Idul Fitri kali ini. Hapuslah kesedihan di hati-hati orang muslim. Hapus kesedihan kita ya ikhwata untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mereka sedih waktu Id. Hapus kesedihan mereka. Berikan kebahagiaan kepada mereka. Angkat tangan sama Allah. Angkat tangan sama Allah. Minta ya Allah, saudara-saudara kita ya Allah yang sedih di hari yang bahagia ini ya Allah, hilangkan kesedihan dari mereka ya Allah. Hilangkan kesedihan dari mereka. Berikan mereka kebahagiaan dunia dan akhirat. Kenapa? Kenapa kita harus semangat untuk menghapus kesedihan demi kesedihan? Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah, dialah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Wa ahabbul a'mali ilallah, dan amal yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang kau berikan kepada seorang muslim. Ikhwata fiddin azakumullah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, berbahagialah. Hapuslah kesedihan di hari Id. Hapuslah kesedihan dari jiwa saudara-saudara kita. Hapuslah kesedihan di dalam diri Anda. Berbahagialah karena ini hari yang bahagia, hari di mana kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah Islam dengan segala keindahannya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita agar kita berbahagia, bukan sedih. Maka ikhwatah, kalau Anda muslim, kalau Anda mukmin, berbahagialah. Wallahu taala a'lam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa a'tiq riqabana wa riqaba walidina minan nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya Rabbana ya Karim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah puasa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah solat-solat kami. Ya Allah, jauhilah kami dari neraka ya Allah. Jauhilah orang tua kami dari neraka ya Allah. Wa adkhilna al-jannah, dan masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, menangkanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, menangkanlah Islam dan kaum muslimin. Allahumma tahhiril Masjidil Aqsa min rijsil Yahud. Ya Allah, bersihkanlah Masjidil Aqsa dari najisnya para Yahud. Allahumma ya akramal akramin, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur ikhwanana ya Rabb. Allahumma ansur ikhwanana ya dzal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma waffiq ulata umurina. Allahumma ansur bihim dinak wa a'li bihim kalimatak warzuqhum bitanatan salihatan nasihatan ya rabbal alamin. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.